Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Okay, student. Saya Siti Rohmah. Before we continue our lesson today, I want to introduce myself. My name is Siti Rohmah. Ini I want to ask you about narrative text. Berhubungan dengan TK atau tes kemampuan akademik, khususnya untuk materi narrative text. Oke, kita lanjutkan. Apa sih definisi TKA bahasa Inggris itu? Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi untuk definisi TKA bahasa Inggris itu ada dua macam. Yang pertama itu untuk mengukur keterampilan membaca beragam jenis teks berbahasa Inggris dalam berbagai situasi komunikasi sehari-hari, vokasional dan akademik. Nah, untuk TKA ini menggunakan teks apa saja? Teks naratif, deskriptif, recount, procedure text, report, dan analytical exposition. Ini sudah kita bahas satu kelas 10, kelas 11 ya. Oke, then continue. Next, 3 level kompetensi bahasa Inggris itu. Yang pertama adalah pemahaman tekstual. Apa itu pemahaman tekstual? Yaitu memahami informasi yang eksplisit dan menyajikan kembali informasi eksplisit dari teks tersebut. Bagian yang kedua adalah pemahaman inferensial. Apa itu pemahaman inferensial? Yaitu mampu menarik kesimpulan berdasarkan informasi tersirat dalam teks. Masih ingat tersirat dan tersurat ya? Oke. Dan yang terakhir anak-anakku tentang evaluasi dan apresiasi, yaitu mampu membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan estetis. Kita lanjutkan. Untuk jenis soalnya nanti juga ada 3 macam. Ini juga sudah kita kerjakan seperti biasa pada waktu ulangan harian atau sumatif tengah semester. Jadi ada 3 macam di sini. Pilihan ganda biasa, biasanya hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks atau MCMA. Ya. Ini nanti lebih dari satu jawaban yang benar. Ada pilihan ganda kompleks kategori. Di sini biasanya ada beberapa jawaban yang perlu direspon dengan benar atau salah, atau sesuai atau tidak sesuai. Kita menuju pada materi ya. Oke. Introduction yang kita discussing today talk about narrative text. Apa sih naratif teks itu? Sebenarnya ini sering kali kita sudah membahasnya ya, cuma kita mengulang kembali. Jadi apa itu naratif teks? Adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan sebuah cerita melalui rangkaian peristiwa yang saling terhubung dan berurutan secara kronologi. Biasanya dalam bentuk fiksi atau khayalan dengan tujuan itu untuk menghibur pembaca. Teks ini memiliki struktur umum yang terdiri dari orientasi atau pengenalan, komplikasi, nah ini munculnya suatu masalah, dan resolusi, penyelesaian masalah, serta menggunakan tenses lampau. Nah, ini biasanya menggunakan tenses lampau atau past tense. Ceritakan. Kita lanjutkan untuk tujuannya apa. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama untuk menghibur, yaitu memberikan kesenangan dan menarik meminat pembacanya melalui cerita yang menarik dan menggugah emosi. Yang kedua tujuannya menggambarkan pengalaman. Di sini akan menampilkan pengalaman dan emosi karakter secara mendetar atau
agar pembaca itu dapat terhubung dengan cerita secara mendetail gitu ya, maksudnya secara mendetail, secara detail agar pembaca itu dapat terhubung dengan cerita tersebut, dapat mengikuti lah ya, secara keseluruhan ya, secara detail. Dan yang terakhir itu memberikan informasi, menyajikan informasi tentang tradisi budaya, asal usul atau nilai moral melalui cerita. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah struktur naratif teks. Ini ada orientasi, komplikasi, dan yang terakhir adalah resolusi. Nah, orientasi itu apa saja? Itu pengenalan tokoh, latar belakang, dan latar waktu. Tokohnya siapa saja sih di situ? Nah, kita akan pernah nobar dulu waktu analyze film itu tokohnya siapa, latar tempatnya ada di mana, settingnya, kemudian waktunya kapan. Setelah orientasi kita lanjutkan di bagian yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi itu adalah bagian di mana masalah atau konflik mulai muncul dan berkembang. Nah, dan yang terakhir adalah resolution berarti penyelesaian dari sebuah konflik atau masalah yang terjadi yang menandai akhir dari suatu cerita. Ciri-cirinya bagaimana untuk naratif teks itu? Menggunakan past tense yang saya awal tadi sudah kita bahas ya, menggunakan past tense. Yang kedua, menggunakan action verb. Artinya banyak menggunakan kata kerja. Action verb, dia kata kerja ya. Yang ketiga, memiliki rangkaian peristiwa. Jadi kejadian disajikan secara berurutan ya, jadi saling berhubungan. Yang keempat, fokus pada satu tokoh, lain dilihat dari sudut pandang mana gitu ya. Dan yang terakhir, mengandung unsur imajinatif, imajinasi, imagination. Nah, oke, sekarang tipe-tipenya. Tipe dari naratif teks. Ada fictional naratif, berarti fiksi termasuk legenda dan seterusnya, autobiografi, biografi, memoir ya, sama legend atau legenda. Okay, student, we try to learn, kita coba discussing satu cerita ya, satu soal. Ini tentang Sangkuriang and Dayang Sumbi. Mungkin ada yang pernah membaca cerita legenda tentang Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Once upon a time, a happy family lived in a kingdom in Priangan land. They were a father in the form of a dog. His name Mas Tumang. Nah, ini diceritakan ya. Keluarga yang bahagia ada di Priangan land ya, Priangan land. Ada ayahnya yang punya seekor anjing namanya Mas Tumang. A mother who was called Dayang Sumbi. Istrinya namanya Dayang Sumbi. And a child who was called Sangkuriang. Dan seorang anak namanya Sangkuriang. One day, Dayang Sumbi asked her son to hunt with his lovely dog. Satu hari ibunya menyuruh anaknya untuk berburu dengan anjing kesayangannya. Siapa tadi? That's right, Tumang anjingnya, anaknya. Kalau anaknya Sangkuriang ya. After hunting all day, Sangkuriang became desperate and worried because he had no deer. Dia
bingung dan tahu mau apa karena perburuannya gagal. Then he touched to shooting his dog. Hingga akhirnya dia menembak anjingnya tadi. After that, he took the dog's liver and carried it home. Akhirnya anjingnya yang ditembak dan dibawa pulang livernya tadi. Soon Dayang Sumbi found out that it must not a deer liver but Tumang's dog. Tapi Dayang Sumbi ngerti ini bukan domba, bukan livernya domba, tapi ini livernya Tumang anjingnya tadi. She was furious and hit Sangkuriang's head. Marah, mukul kepalanya. At that incident, Sangkuriang got wounded and a scare was cast and from their home. Akhirnya minggat dia. Year passed and Sangkuriang traveled to many places and finally arrived in a village. Sampai beberapa tahun dia meninggalkan pokoknya traveling ya, berjalan terus ke beberapa tempat sampai akhirnya tiba di suatu desa. He met a beautiful woman and fell in love with her. Sampai di suatu desa itu dia ketemu dengan cewek ya, dengan seorang perempuan dan dia jatuh cinta dengan perempuan itu. When they were discussing their wedding plans, the woman looked at the mound on Sangkuriang head. Ternyata si perempuan itu melihat kok ada satu tanda ya di kepalanya itu. It matched her son mount. Oh ternyata kok sama dengan tanda anaknya ya itu tadi. Kemudian ya ini had left several years career. Soon she realized that she had fallen in love with her son. Dia tidak menyangka ternyata dia jatuh cinta dengan anaknya baru setelah ngerti ada tanda tersebut tuh. Ini ternyata anak saya. She couldn't hurry him, but mom to see it. Then she found the way. She need a lake and a boat to celebrate them with a doing day. Nah, ini akhirnya merayakan di sebuah kapal itu ya. Sangkuriang had to make them one night before sunrise and build a lake with them just a moment away. Ada apa? Disuruh membuat danau tadi ya. The boat was almost complete. Hampir selesai sebenarnya ya untuk mengarungi danau tadi. Boatnya itu atau kapalnya. Dayang Sumbi was stopped. Tapi Dayang Sumbi menghentikannya. Then she light up the eastern horizon with a flash or like it may cook crowded for a new day. Karena dia takut kan itu tadi anaknya, makanya dia berusaha membangunkan ya, membuat sinar ya, cahaya yang akhirnya ayam-ayam berkokok. Sangkuriang failed to marry, akhirnya Sangkuriang gagal ya, nggak bisa menikahi. He was outraged and then kicked the boat. It fell over and became the mountain of Tangkuban Perahu Bandung. Nah, seperti itu ceritanya. Ceritanya berasal dari ini, sumber gathering ORG. Oke, try to analyze struktur teksnya. Perhatikan di sini. Ini termasuk apa ya? Analyze struktur teks dalam bentuk latihan soal. Why you spend a time bla bla bla. Kalimat di atas termasuk ke dalam struktur bagian apa? Lah, di sini jawabannya yang B. Why
di sini karena pengenalan, artinya teks naratif ini menceritakan sebuah kisah dengan latar tempat di sebuah pulau ya, dengan tokoh utama Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Ini masih orientation. Oke, second question. Oke, yang kedua, di bawah ini adalah kalimat yang termasuk ke dalam complication, bagian problemnya. Yang mana? Oke, that's right. Yang A. After hunting all day, that's right. Oke, next student. Kita lanjutkan. Next, pada pertanyaan keempat. Oke, klimaksnya di mana? Oke, that's right ya. Soon, Dayang Sumbi and blah 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 years pass and so on. She could lah itu ya. Ketemu di sini Sang Kuryang had to make them one egg before sunrise. And the last, nah, di sini terakhir diceritakan anti klimaksnya Dayang Sumbi had to stop it, menghentikan ya. Jadi anti klimaksnya di situ. Jadi solutionnya apa? Then she light up the eastern horizon with flashes and of light. Ya, ini tadi dihidupkan cahaya, akhirnya made the cock, ya, ayam jantan crowded for a new day, berkokok untuk pergantian hari. Resolusinya Sang Kuryang failed, gagal ya. Reorientationnya it fell over and became the mountain of Tangkuban Perahu. Jadi ya seperti itu. Okay, student, only that may be. Thank you for attention. If you have question, you can ask to me. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.